bisa terlaksana dengan sangat luar biasa. Bang Fredrik, Pak Arsono, Bu Fahria, Mbak Riana, dan seluruh teman-teman, saya sangat bangga dan sangat bersuka hati sampai dengan hari ini. Sebagaimana tadi beberapa orang memang tidak bisa masuk karena keterbatasan tempat, itu pun sangat luar biasa sambutan dari UGM kepada kita. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Darsono bahwa kegiatan kita itu tadi adalah persis seperti yang kita arrange. Kita arrange ada beberapa hal, termasuk diantaranya tentang kemahasiswaan, tentang pendidikan, tentang MBKM, serta pengelolaan jurnal, kemudian juga tentang kerjasama yang lain. Pihak UGM sangat antusias dan menerima baik kita, dan hal ini yang barangkali luput dari catatan teman-teman, bahwa setelah acara itu selesai kita tidak langsung bubar, tetapi teman-teman masih bisa mempunyai kesempatan untuk saling bertegur sapa, kemudian meminta nomor HP dan seterusnya. Karena memang harapan kita setelah hari ini, setelah kegiatan ini, nantinya bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman semuanya, baik itu di tingkat program studi maupun para pengelola jurnal, pengelola lab, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya di tingkat fakultas nanti, UGM menyediakan diri untuk pertukaran mahasiswa. Ada salah satu orang dosen misalnya yang menyediakan diri, kalau ada mahasiswa UIK ikut mata kuliah saya, silahkan. Seperti itu. Nah, ini perlu kan kita atur sedemikian rupa sehingga ke depan di semester yang akan datang mungkin sudah ada kegiatan hal tersebut. Selain daripada itu, teman-teman semuanya, saya sampaikan kepada pihak UGM bahwa hubungan FISIP UGM, Fisipol UGM dengan UWK itu ibaratnya seorang cucunya sowan kepada kakeknya. Kenapa demikian? Karena FISIP UWK itu berdiri bareng dengan FISIP UNER. Dosennya adalah dosen-dosen alumni UGM saat itu. Beliau mengajar di UGM, beliau mengajar di FISIP UWK dan mengajar di FISIP UNER. Kalau pagi mereka di UNER, sorenya ke UWK. Secara institusi, FISIP UWK di bawah naungan dan binaan UNER. Nah, kalau kita ke UGM, itu berarti kita sowan ke mbahnya, sowan ke kakeknya. Hal itu nampaknya juga diterima balik oleh mereka, oleh beliau-beliau. Oleh karenanya, teman-teman semuanya, setelah hari ini, monggo masing-masing prodi menindaklanjuti kerjasama ini. Kita fasilitasi untuk diri kita, untuk institusi kita, untuk diri kita pribadi, maupun untuk mahasiswa kita, sesuai dengan kapabilitas dan kewenangan-kewenangan yang kita emban bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, atas kekompakannya, sehingga kegiatan kita pada hari ini, sejak kemarin hingga pada hari ini dan insya Allah besok, bisa kita laksanakan dengan baik. Sebagai informasi bahwa Rektor UWK sudah mempunyai MOU dengan Rektor UNER. Oleh karenanya, saya mohon Pak Darsono selaku Ketua Pelaksana Brandmas untuk UGM dilanjutkan dengan Universitas Airlangga yang kebetulan
Prof. Bagong itu adalah temannya Mbak Ica juga, teman saya dan lain sebagainya. Mumpung kita masih punya teman di sana sehingga memudahkan nanti koordinasi, dan ada beberapa teman yang menjadi mahasiswa di Visip Erlangga. Oleh karenanya setelah hari ini mungkin nanti bisa di-arrange kembali untuk melaksanakan kegiatan ini dengan UNER, dalam hal ini Visip Erlangga. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai amal ibadah kita, sebagai amal jariah kita yang tiada henti, pahalanya mengalir pada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, sekedar informasi tambahan, UGM tadi itu menghadirkan komponen-komponen yang memang kita butuhkan dari bidang akademik. Tadi sebenarnya Bu Wadek, nama Wadeknya memang beda itu ya, Bu Wadek, bidang penelitian tadi itu yang dihadirkan ke kita. Ya, jadi memang namanya agak lain. Bidang satu itu akademik dan kemahasiswaan, bidang dua itu penelitian, pengadaan masyarakat dan seterusnya panjang. Bidang tiga itu sarana, terus apalagi tadi itu keuangan, SDM gitu. Jadi Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi internasional yang masuk 500 besar memang agak sulit dan mungkin mustahil kalau kita samai atau kita kejar. Tetapi tadi memang beliau menghadirkan komponen-komponen itu beserta PIC sampai pada level operasional, sampai staff gitu, sehingga ketika kita bertanya hal-hal yang detail, yang teknis, itu dijawab dengan sangat baik, sangat detail, sangat praktis dan operasional. Nah, pada level manajemen fakultas itu juga ada beberapa yang bisa kita adopsi ke depan. Tapi memang kalau bicara masalah pengembangan yang kaitannya dengan dana, memang yang agak sulit. Misalnya untuk jurnal, tadi pertanyaan Bu Rizka sangat bagus. Pengelolaan jurnal itu memang ada beberapa level, ada yang jurnal pada level fakultas, ada jurnal pada level departemen. Nah, jurnal ini dikelola dengan biaya yang lumayan besar. Jurnal yang level Scopus itu sampai 500 miliar anggaran 1 tahun, sampai 500 juta. Kalau level Google kayak kita yang baru mulai itu 1 tahunnya sampai 50 juta. Dan itu sebenarnya ya pada level operasional memang ya wajar seperti itu. Andaikan jurnal Urban Sociology itu kita kurskan ada anggaran-anggaran yang harus dibayar, itu ya mungkin Pak Sair akan mengajukannya segitu, Pak Sair ya, mungkin 50 juta. Nah, Pak Sair ini kan kerjanya manual sendirian gitu, jadi ya agak sulit ke sana, tapi ya harus kita bangun gitu. Nah, pada level yang lain, ini kekurangan utama yang saya rasakan, staf di kita itu yang menurut saya memang agak lemah. Mohon maaf teman-teman TU, memang di staf itu tidak ada apa ya, proses memajukan keterampilan staf itu nggak ada. Kalau dosen kita bisa maju secara personal gitu ya, sekolah, nulis dan seterusnya masih bisa maju, tetapi pada level staff itu lalu menjadi kelemahan utama. Ketika kita memprogram-program, akhirnya ketua program studi itu membuat program sendiri, dikerjakan sendiri, dirancang sendiri, di PIC sendiri gitu ya. Dan ini menurut saya kelemahan yang paling sulit gitu. Barangkali ada tambahan dari Pak Sugeng sebagai ketua benchmark ke UGM. Pak Sugeng. Lu ketuanya kan Pak Darsono, Pak. Aku ketua umum. Oh, ketua umum, Pak ya. Umumnya ketua. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dekan sudah banyak menyampaikan hasil benchmarking yang kita lakukan selama 2,5 jam di
ruang pertemuan yang telah disediakan, dan saya tidak perlu mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, tetapi yang paling penting dari kegiatan 2,5 jam ini adalah bagaimana kita menindaklanjuti dalam kegiatan yang nyata, sehingga benchmarking yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar mendokumentasikan MOA gitu ya, tetapi juga kita lanjuti dalam bentuk kegiatan, tentu masih dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Tadi Pak Frederick sambil berjalan sudah menyampaikan ke saya, bukan menyampaikan ke saya, ke beberapa teman gitu ya. Mungkin yang bisa ditindaklanjuti dalam waktu yang dekat itu bisa mengundang salah satu guru besar dari Visipol UGM gitu, yang nanti akan didampingi oleh Pak Frederick, tentu dalam konteks kuliah tamu itu yang paling mudah untuk direalisasikan. Untuk yang lainnya saya pikir terkait dengan penerbitan atau jurnal, tadi juga sudah diberi satu jurnal yang belum tersinta gitu ya, yang memungkinkan Bapak Ibu dosen untuk mengirimkan tulisannya ke jurnal tersebut di bawah Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Umumnya D itu tidak disingkat gitu ya, karena kalau D-nya tidak dikatutkan jadi PSK kan jadi nggak enak gitu ya, Departemen PSK, akhirnya jadi Departemen PSDK gitu ya, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Saya pikir itu tidak perlu berpanjang lebar, intinya adalah bagaimana kita menindaklanjuti dari kegiatan yang kita lakukan 2,5 jam tadi. Terima kasih. Mic-nya saya kembalikan kepada Mbak Denok. Loh, sama mic kita Mbak Denok.